Navara tahun 2020, tak pikir itu sasisnya sama, ternyata ada beberapa yang dirubah dari generasi sebelumnya. Oke, kita mau cerita double cabin nih. Jadi salah satu tipe kendaraan yang sangat fungsional menurut saya adalah double cabin. Jadi double cabin ini bisa dipakai untuk banyak hal. Kebutuhannya dipakai harian boleh, dipakai untuk off-road, light off-road bisa, bahkan medium off-road pun bisa gitu loh. Terus bisa untuk overland dan bisa untuk bawa barang. Kadang-kadang hobi yang lain seperti trail atau untuk membawa-bawa hobi yang lain masih oke gitu, karena load capacity baknya itu bisa sampai dengan 500 kilo. Cuman ada beberapa hal yang memang harus dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang pertama adalah, masalah utamanya menurut saya adalah satu, bannya kecil. Kita harus upsize sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau saran saya menggunakan ban ukuran 285/70, ringnya bisa 17 karena size diameter cakram depan. Jadi dengan ban gitu otomatis pakai untuk apa aja bisa. Tentunya harus lift kit, tentunya harus modifikasi yang lain. Jadi ini adalah pilihan yang oke gitu loh. Jadi double cabin ini sangat fungsional. Aku dulu Java Overland 1, Java Overland 2 full track menggunakan Triton. Yang saya modifikasi simpel juga, ganti bumper depan belakang, locker belakang, udah cukup oke gitu loh, pasang roll cage, oke banget gitu. Tapi balik lagi ke Navara ini, Navara tahun 2020, tak pikir itu sasisnya sama, ternyata ada beberapa yang dirubah dari generasi sebelumnya. Jadi ini miliknya teman saya dari Lumajang, Mas Ahoy. Aku gak begitu kenal sebenarnya, customerku baru datang ke bengkel. Awalnya orangnya low profile banget, orangnya simple banget. Mas bikin ke mobil ku untuk bisa dipakai untuk light off road atau bisa main sama temen-temen. Teman-temannya sing piye mas, mobilnya apa ya? Mobil off road ya, nggak pernah nge-winch gitu mas, yang ringan-ringan. Oke. Aku mau yang pipa-pipa mas, nggak ada gambar, nggak ada apa. Terus hobinya lainnya apa mas? Hobinya trail, main trail. Jadi mobil ini selain dipakai untuk off-road, kayak untuk trail, tapi dia juga pengen, mas kalau camping bisa nggak? Ya bisa, harus pasang roof rack, pasang tenda gitu kan. Ya boleh lah mas, tinggalin aja begitu. Sama suspensinya aku pengen yang lebih enak ya, satu lagi. Jadi double cabin ini suspensi depannya rata-rata enak, tapi belakangnya rata-rata terlalu keras. Untungnya si Navara ini sudah coil spring, tidak leaf spring lagi, jadi lebih gampang bikin lebih enaknya sih dia, karena mobil masih dipakai jauh, pakai harian. Mas ini pakai apa ya? Kadang-kadang dipakai luar kota juga, ke tol segala macam ya. Berarti kan nggak boleh, ya harus masih nyaman memenuhi kebutuhan itu gitu loh. Jadi akhirnya kita desain seperti ini. Ini modifikasinya, concernnya adalah ban. Bannya kita mau pasang ban yang paling gede tapi paling tidak mengganggu fungsi yang lain. Terutama Navara adalah final gear ratio. Final gear ratio nya nggak bisa diganti gitu, nggak ada penggantinya, belum ada. Jadi akhirnya ban yang kita pilih pakai Yokohama Geolandar G003 yang ukuran 285/70/17. Itu paling gede yang masih nyaman dipakai menurut saya.
tanpa harus ganti final gear. Jadi dia di saat off-road itu nggak terlalu berat. Apalagi Navara itu sangat terkenal gigi 2-nya itu terlalu high, gigi 1-nya low, gigi 2-nya terlalu high. Jadi teman-teman kalau pakai Navara manual hati-hati kalau off-road, bisa-bisa dia main kopling terus, koplingnya nggak kuat. Banyak sekali kasus teman-teman yang pakai Navara koplingnya rusak gara-gara sebenarnya kurang familiar dengan rasio final gearnya gitu. Terus dengan penggantian ban itu ada beberapa yang harus kita rubah. Salah satunya suspensinya kita upgrade, kita harus lift 2 inch. Yang depan kita pakai coilover shock Ome BP51 punyanya FJ Cruiser. Jadi ini sebenarnya coilover shocknya punyanya FJ Cruiser, yang kita bracket bawahnya kita modifikasi supaya pernya bisa lebih turun, karena ternyata tingginya bracketnya shock depannya NP300 yang baru itu lebih pendek daripada NP300 yang sebelumnya. Biasanya kita pasang lebih gampang, tapi sekarang harus mendekin. Jadi untungnya ada teknologi Ome BP51 itu, punyanya beberapa varian, itu sangat fungsional. Kita bisa pasang di mobil apapun sebenarnya, tinggal kita sesuaiin bobot mobilnya. Jadi pemilihannya adalah bobot mobil dan panjangnya shock breaker. Dari panjang shock breaker itu bisa kita adjust gitu, kita modifikasi dikit tanpa harus motong sebenarnya. Jadi tinggal bracket pernya diturunin gitu, itu bisa. Jadi fungsi semuanya masih berfungsi optimal. Ribbon sama compression settingnya masih oke, masih bisa dikerjakan, masih bisa berfungsi sesuai pabriknya gitu. Ini sangat membantu, dan ini settingnya range-nya jauh. Jadi mobilnya pengen empuk, pengen keras, atau bahkan di jalan raya pengen keras, terus di off-road pengen empuk banget, tinggal di adjust dari luar gitu, enak banget. Yang depan begitu, yang belakang pakai Ome BP51-nya FJ Cruiser tinggal plug in shock breaker-nya, tapi pernya kita pakai raw. Kita pakai raw yang lift 2 inch gitu. Terus peleknya, nah ini karena dia orangnya juga agak-agak berselera, tetapi yang lebih penting adalah dimana pelek ini harus mengakomodir kebutuhan dia. Satu, masih dipakai di jalan raya, itu sebisa mungkin jangan beadlock, karena biar balance. Karena dia kalau di tol kadang-kadang kan cerita 140, 150, ya udah mobil harus non beadlock biar balance. Yang kedua, peleknya harus bagus, artinya pelek yang balance juga gitu. Tapi kadang-kadang dipakai off-road yang butuh pelek yang ada kancing di rodanya, karena bisa dibikin pressure. Akhirnya kita pilih metode MR701 ring 17 lah. PCD-nya nggak ada, PCD Navara kan. Akhirnya pakai PCD-nya punyanya 6139, kita bikinkan adapter. Jadinya seperti ini, fitmentnya masih oke, fitmentnya masih oke dengan offsetnya pelek yang standarnya metode, offsetnya 0 itu masih oke. Dengan adapter, kita bikin adapter custom 22 mili dari besi, yang kita balancer juga, kita bikinnya dari CNC, agak mahal sedikit tapi pasti balance gitu. Jadi oke lah. Untuk suspensi kira-kira begitu. Terus bumper, ini bumpernya nggak ada gambar sama sekali, maunya pokoknya pakai pipa aja. Anak-anak Metalcraft desainnya hampir 2 minggu dia nggak punya gambar yang bagus. Akhirnya minggu ketiga baru ketemu desainnya seperti ini. Aku agak paham, jadi Mas Ahoy ini orangnya simple, orangnya maunya ya pipa aja biar simple gitu. Jadinya seperti ini malah jadinya agak-agak sangar sedikit, tapi menurutku fitmentnya masih oke gitu loh. Yang paling penting lagi adalah kebutuhan pasang winch. Winchnya harus kita hitung bahwa winch ini kekuatannya 3,6 ton, jadi bobot kekuatan bumpernya harus 2 kali lipat dari kapasitas winchnya. Oke lah, ini udah kita bikin, dan bobotnya nggak terlalu berat untuk double cabin gitu. Jadi teman-teman yang bikin bumper double cabin yang depannya independent front suspension itu sebisa mungkin bikin bumpernya yang enteng banget, karena kalau berat kita harus adjust shock breakernya keras. Di saat keras nanti di saat dipakai di kondisi tertentu yang butuh empuk itu nggak terpenuhi gitu loh. Jadi dengan bumper yang enteng itu sangat-sangat membantu. Lalu posisi winch sebisa mungkin serata dengan chassis.
Jadi winch ini lurus dengan sasis, jadi saat ditarik itu winchnya nggak keongkek karena sudutnya lurus dengan chassis gitu. Itu tipsnya untuk pasang winch. Ada lampu LED, ada lampu fog lamp. Jadi Navara ini tipe yang manual, itu nggak ada fog lampnya, makanya kita pasang fog lamp LED sama fog lamp di samping. Tujuannya untuk off-road gitu loh. Dan untuk harian ini light bar. Lalu roof racknya juga custom. Masalahnya lagi dia nggak ada bracket baut ke body gitu. Akhirnya kita pasang reef nut depan belakang plus kita clamp karena besok akan dipasang tenda atas rooftop tent, jadi harus kuat ini dan harus ringan juga, makanya kita bikin dari plat desainnya, terus barnya pakai besi hollow gitu. Desain untuk bumper belakang juga harus diperhatiin kalau kita bikin off-road mobil double cabin, karena bagian belakang ini sering banget kebentur apa-apa sama bagian bawah sini. Makanya harus ada pipa pengaman di samping yang sampai bawah, sama bagian bawah ini yang kuat gitu loh. Sekaligus Mas Ahoy ini sering bawa trail, bawaan hang trail, makanya dikasih towing point gitu. Jadi ini harus kuat gitu loh, harus kuat banget gitu. Kalau kita pakai double cabin, pengalaman pantatnya kena terus. Lalu itu ada raw sama Ome BB51. Boleh tips dari teman-teman Navara kalau mau pasang upgrade suspensi yang canggih, yang murah, boleh pakai Ome BB51 punyanya FJ Cruiser. Jadi oke banget, sangat-sangat jauh daripada yang shockbreaker yang plug-in lainnya.